dulu. It's recording now guys. Oke, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Oh ya, dari penjelasan kemarin yang minggu yang lalu ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Sebentar. Kau. Tidak ada, Pak. Oke, masuk ke sini. Oke, ini untuk yang slide-nya nanti ya, nanti saya akan jelaskan. Oke. Sebentar, saya tarik dulu ke atas tadi, sorry. Sebentar. Oke. Oke, kita kan bicara mengenai visi, misi, kemudian juga tujuan dan juga sasaran dari perusahaan gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Oke, untuk definisi dari visi, apa sih visi gitu loh? Banyak orang mengatakan visi visi kita tuh misalnya jauh ke depan ingin menjadi perusahaan salah satu perusahaan terbesar gitu kan ya. Kalau kalian mungkin pernah melihat channel YouTube-nya Helmi Yahya pada saat beliau ini mau wawancara salah satu ownernya perusahaan Chat Avian, di situ dijelaskan bahwa pendiri Chat Avian itu ayahnya, saya lupa namanya, dia itu menjelaskan bahwa salah satu impiannya ayahnya itu adalah ingin menjadi perusahaan chat yang terbesar di Indonesia. Dan bayangkan pada saat beliau berbicara seperti itu, ya kondisi itu memang masih perusahaan kecil gitu, maksudnya ya belum sampai yang perusahaan yang lumayan gede, yang belum sampai ke tahap perusahaan besar, tapi masih perusahaan yang masih berkembang gitu ya, dan juga ya lingkungan perusahaan juga di tengah-tengah di tengah-tengah sawah gitu ya, masih lahan kosong gitu loh. Tapi sang pendiri ini memiliki cita-cita yang jauh ke depan gitu loh. Nah, apa hubungannya dengan visi? Jadi visi merupakan deskripsi mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi apa sih yang mau dicapai nantinya gitu ya oleh organisasi setelah organisasi ini mengimplementasikan strateginya dan juga mencapai potensi sepenuhnya gitu kan. Jadi apa? Jadi kalau kita ingin mencapai visi, kalau kita ingin mendapatkan visi yang jauh ke depan ini, ya pasti ada yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita bisa tadi yang minggu yang lalu bisa jelaskan ya, bagaimana kita bisa melihat lingkungan sekitar, bagaimana kita bisa memformulasi strategi, kemudian bagaimana kita bisa mengimplementasikan strateginya di sini kan, mengimplementasikan strategi, kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan controlling dan juga gitu kan. Nah, seperti dan juga pasti kita harus bisa mencapai potensi sepenuhnya. Jadi kita ngelihat keluar apa yang menjadi opportunities-nya, apa yang menjadi threats-nya, dan itu, dan bagaimana kita punya strengths-nya gitu kan, dan juga weakness-nya. Jadi kita fokusnya kepada strength kita, strength-nya perusahaan yang digunakan supaya kita bisa meraih opportunities yang ada di luar sana gitu loh. Atau juga dia mengatakan bahwa visi itu merupakan pandangan jauh ke depan atau wawasan luas. Jadi kemana dan bagaimana perusahaan itu harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan juga tetap dapat eksis ya. Jadi pastikan ya perusahaan itu kan inginnya ya usia itu nggak cuma sebentar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bubar jalan, tapi kan juga kita ingin supaya ya usaha kita itu kan langgeng gitu. Misalnya kalau kalian punya usaha itu kan pasti kalian ingin ya usaha kalian itu bisa dilanjutkan misalnya oleh keturunan kalian atau mungkin oleh keluarga kalian gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar setahun 2 tahun cuma 3 tahun tok gitu, tapi ya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun gitu loh eksisnya. Dan juga kita harus bisa melakukan antisipasi terhadap kondisi di luar gitu, kondisi industri, kondisi di luar kita gitu kan, di luar usaha. Dan juga kita harus punya jiwa inovatif gitu loh, jiwa inovatif gitu kan. Bagi apa sih inovasi kita gitu kan, bagaimana kita bisa menghadapi pasar, kalau bagaimana kita bisa punya usaha yang langgeng, tapi kalau kita nggak bisa bersifat kita nggak punya jiwa inovatif gitu loh,
Dan juga pastinya harus produktif gitu kan ya. Gitu. Ini merupakan definisi dari visi gitu. Oke, kita lanjut. Jadi visi itu merupakan gambaran. Jadi kan ada gambaran, ada mimpi, jadi ada gambaran. Jadi kita terbayang gitu loh. Apa yang ingin kita dapatkan di masa yang akan datang. Jadi kan saya dijelaskan gambaran yang menantang mengenai keadaan masa depan. Dan juga merupakan kondisi yang ideal. Ini kondisi itu ideal, berisikan cita-cita dan juga citra yang ingin diwujudkan oleh perusahaan. Ya kan, jadi yang jelas misalkan kayak apa tadi pendiri Chat Afgan itu mengatakan kita akan menjadi perusahaan chat terbesar di Indonesia. Padahal saat itu masalah dia tuh ngomongnya di perusahaan itu masih kondisi masih bertumbuh, masih berkembang, ya, bahkan juga di kiri kanannya itu mungkin masih sawah gitu, masih lahan kosong gitu kan ya, ya semuanya masih dikerjakan oleh keluarganya, ya ada anaknya yang bantuin, istri juga ikut membantu. Dan itu kan kalau misalnya kalau mereka tuh hanya melihat kondisi saat itu, mereka tuh nggak punya gambaran yang challenging, yang menantang di masa yang akan datang, ya nggak akan bisa tercapai gitu kan ya. Itu sebentar ada yang masuk. Oke, nah jadi sama aja misalkan kalau kalian itu punya cita-cita, kira-kira kalau nanti setelah saya lulus, misalnya saya mau kemana nih, saya mau lanjutin kemana, misalnya lanjutin ke S1 kah, lanjutin ke S2 gitu kan ya. Kemudian juga nanti kalau saya mau kerja atau saya punya usaha, kira-kira usahanya di bidang apa gitu loh. Nah itu jadi kita tuh mesti punya gambaran. Jadi walaupun sebenarnya visi kita itu mungkin bisa dibilang bertolak belakang dengan kondisi saat ini, ya tapi itu tetap merupakan sebuah visi. Visi maka disebutkan dengan visi itu merupakan gambaran yang menantang. Karena apa? Karena ada banyak hal-hal yang harus kita kerjakan, banyak hal-hal yang mesti kita taklukkan. Ada banyak kompetitor, ya kan, adanya kompetitor, kemudian juga adanya PPKM saat ini gitu kan, pembatasan pergerakan masyarakat gitu. Itu semuanya merupakan hal-hal yang sifatnya yang harus coba kita carikan solusi, sifatnya menantang gitu kan. Bagaimana kita bisa maju di 10 tahun yang akan datang dari sekarang, kalau dengan kondisi perekonomian masyarakat yang seperti saat ini gitu loh. Ya kan, bagaimana kita bisa mewujudkan kondisi yang ideal, ya kan, di masa yang akan datang, 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang misalnya. Atau mungkin bagaimana kita bisa mewujudkan visi kita di tahun 2045. Nah, itu kan berarti kan masih ada sekitar 20 tahun lagi gitu loh, sekitar 24 tahun lagi kan gitu loh. Apa yang akan kita raih di tahun 2045, kondisi ideal seperti apa sih yang akan kita inginkan, yang kita dapatkan nantinya di tahun 2045. Nah, itu kan seperti itu. Jadi itu merupakan visi gitu loh. Misalnya kayak saya, mungkin di tahun 2045, saya punya gambaran gue mesti ngapain, yang mungkin sampai gambaran saya punya apa, saya sebagai pemegang saham, atau mungkin saya sebagai lektor kepala gitu kan, saya sebagai apa, saya megang posisi di kampus gitu kan ya. Nah, itu seperti itu tuh, itu merupakan gambaran yang sifatnya menantang gitu loh. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang menanyakan nggak mengenai visi gitu loh? Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau enggak, kita lanjut lagi ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Sebentar. Oke, kita masuk ke sini lagi tadi ya. Karena dijelasnya mengenai visi. Terus bagaimana sih kita, apa sih yang perlu menjadi dasar-dasar dalam hal perumusan visi perusahaan kita. Jadi yang pertama pasti mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Jadi jangka panjang gitu, enggak sekitar setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun, atau bahkan 20 tahun yang akan datang gitu loh. Kemudian juga memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. Jadi arahnya jelas, fokusnya jelas. Gue mau kemana nih? Gue mau sebagai perusahaan terbesar di bidang apa gitu loh. Let's say katakan waktunya kapan gitu kan. Tapi juga kita harus bisa realistis gitu loh. Jangan sampai
kita menjadi sebagai perusahaan cat terbesar di Indonesia 2 tahun yang akan datang, sedangkan masalah kondisi kita baru kita sebagai perusahaan startup gitu, startup untuk kita baru mulai lah untuk menjadi perusahaan cat gitu loh. Ya kita juga harus bisa kita juga harus bisa realistis gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, mampu menjadi perekat dan penyatu dari berbagai gagasan yang strategis. Jadi visi ini jadi yang merupakan sebagai penyatunya, sebagai cita-cita bersama gitu loh. Oh iya kan, walaupun ada banyak ada beberapa anggota direksi atau mungkin juga bahkan para pemegang saham juga mungkin yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan, tapi kita dengan ada visi ini yang bisa menyatukan kita semuanya gitu loh. Oke, tadi jelas ya, itu orientasinya terhadap masa depan. Masa depan itu nggak hanya sekedar setahun, 2 tahun, tapi mungkin 5-10 tahun, bahkan 20 tahun yang akan datang gitu. Bahkan 25 tahun yang akan datang, gue mau jadi pada saat di tahun 2045, perusahaan kita tuh sebagai apa gitu, sebagai misalnya yang terbesar kedua kah atau terbesar pertama dalam bidang apa nih? Itu juga harus jelas gitu kan, dalam bidang industri yang mana gitu kan ya. Gitu. Oke, kemudian juga mampu menumbuhkan komitmen dari seluruh jajaran karyawan, baik itu yang dari level terendah sampai level yang tertinggi di organisasi. Jadi dengan ada visi ini ya, visi ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada ya seluruh jajaran karyawan yang ada di organisasi supaya mereka punya komitmen gitu loh. Gitu. Kemudian juga next itu yang mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Ya, jadi mampu yang menjamin keselarasan dan juga kesinambungan dan juga komitmen dari pemimpin yang ada di organisasi tersebut gitu loh. Yang jelas juga memang walaupun dia di sini dikatakan tanpa adanya keterbatasan di manajemen waktu, tetapi tetap ada jangka waktu tertentunya gitu loh. Kira-kira kalau visi ini akan tercapai ini di tahun kapan nih? Misalnya kalau kita sebagai perusahaan cat terbesar di Indonesia itu kapan akan kita raih? Gitu. Jadi kita harus punya targetnya gitu kan ya. Oke, lalu yang kedua kita bicara itu adalah mengenai misi perusahaan. Jadi misi perusahaan merupakan tatanan atas nilai dan juga kepercayaan atau value yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi sesuai dengan visi yang ditetapkan. Supaya apa? Supaya tujuan organisasi ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi ini ada 3 hal yang kita bicarakan sini mengenai tadi visi, kemudian sekarang misi, ya kan? Kemudian juga adanya tujuan organisasi gitu loh. Nanti kan kita lihat apa nih hubungan antara visi, misi, tujuan organisasi gitu loh. Ya kan, jadi adanya tatanan atas nilai ataupun juga kepercayaan, value yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan, jadi sesuai dengan visi yang ditetapkan. Supaya apa? Supaya tujuan organisasi ini dapat terlaksana dengan baik gitu loh. Misi ini bermanfaat untuk memberikan pedoman pada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatannya. Jadi misi ini memiliki manfaat untuk memberikan pedoman kepada siapa? Kepada pihak manajemen gitu kan ya. Karena apa? Karena mereka yang mengambil pihak yang mengambil keputusan, mereka yang menentukan arah jalannya perusahaan. Jadi baik itu dari CEO-nya, dari direkturnya, direktur marketingnya, atau direktur finance directornya, ya semuanya tuh semua itu mempunyai pedoman bahwa ini loh arah kita, perusahaan kita mau ke sana gitu loh. Jadi kegiatan mereka, jadi pemikiran mereka gitu kan, bagaimana mereka bisa menuangkan strategi itu, ya itu terfokus gitu loh. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang bagaimana kita bisa menentukan dasar-dasar merumuskan misi perusahaan? Kira-kira ada yang kepikiran nggak? Seperti apa? Sorry. Dasar-dasar merumuskan misi perusahaan. Yang pertama adalah mencoba mengejawantahkan alasan dan keberadaan perusahaan. Jadi kita menjelaskan, membreakdown
apa yang menjadi alasan dan juga keberadaan perusahaan? Apa sih alasannya perusahaan Cat Avian ini ada di Indonesia gitu kan ya? Apa alasannya gitu loh? Jadi apakah alasan dasar sebagai apa? Karena kita memberikan apa masalah warna-warna cat yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan warna alam Nusantara gitu kan ya? Atau kita misalnya memberikan cat yang sesuai dengan kondisi iklim di Indonesia, bisa seperti itu gitu loh. Kemudian mengejawantahkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau yang diupayakan. Kira-kira produknya apa, konsumennya siapa, gitu kan, sasarannya tuh kemana gitu loh. Sasaran perusahaan itu seperti apa gitu kan. Pastinya juga sebagai perusahaan juga harus memperhatikan input ataupun masukan dari para stakeholders. Siapa ini stakeholders? Ada yang tahu? Teman-teman, stakeholders itu siapa aja? Mungkin ada yang tahu? Muhammad Yogi, Ratih, Farah, Alif, Fikri, Rizky, ada yang tahu siapa saja menjadi stakeholders dari perusahaan? Rizky mungkin? Investor. Yes, selain investor ada lagi? Investor berarti di sini misalnya sebagai pemegang saham gitu. Jadi katakan misalnya perusahaan ini PTA itu jadi dia katakan misalnya si pemiliknya atau pendirinya saat ini misalnya memegang porsi saham misalnya 60%, nah sisanya 40% itu dibagi-bagi gitu. Misalnya ada teman-temannya, ada mungkin saudaranya gitu loh. Oke, selain dari investor atau pemegang saham siapa lagi kira-kira? Customer. Ya. Karyawan, Pak. Karyawan. Oke, karyawan. Sorry, ini saya salah ngetik. Oke, karyawan, selain karyawan ada lagi? Investor, Supplier. karyawan. Yes. Supplier. Supplier, oke. Terus apa lagi? Yang pasti konsumen kan gitu ya, konsumen atau customer, ya kan? Siapa lagi kira-kira? Pemerintah gitu kan ya. Misalnya pemerintah misalnya katakanlah baik itu ya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ya kan pasti mereka sebagai stakeholder ya, pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa misalnya dari Dirjen Pajak gitu kan ya, karena ya mereka yang akan melakukan perhitungan untuk apa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan gitu, baik itu pajak penjualannya atau mungkin misalnya pajak untuk karyawannya, pajak penghasilan gitu kan ya. Oke, berarti kan ini itu perusahaan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, mungkin pemerintah pusat yang membuat peraturan gitu kan ya, ataupun juga misalnya sini dinas tenaga kerja atau misalnya Kementerian Pekerjaan gitu ya. Kemudian juga misalnya yang terkait dengan industri, misalnya dia ada di industri misalnya di industri perhotelan, berarti di sini terkait dengan misalnya Kementerian Perekonomian Kreatif gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga misi perusahaan itu tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, walaupun juga ada dasar pengalokasian sumber daya dan juga penetapan tujuan. Jadi, tetap kita perlu memperhatikan adanya alokasi sumber daya. Jadi sumber daya ini nggak selalu sumber daya manusia, tapi juga sumber daya alam, sumber daya manusia, atau mungkin sumber daya lainnya, aset-asetnya gitu kan ya. Itu udah juga di sini juga tidak adanya dimensi waktu dan tolak ukur tertentu gitu kan. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini ada mau tanyakan mungkin teman-teman? Kalau kita lanjut. Oke, unsur-unsur dari misi organisasi. Jadi ada beberapa unsur-unsur baik itu dari produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Itu perlu diperhatikan. Kemudian juga target pelanggannya, pasar gue mau kemana gitu kan ya. Teknologi ataupun fungsi inti yang dilaksanakan. Kemudian tujuan perusahaan, survival, pertumbuhan gitu, growth ataupun juga profitabilitasnya gitu kan. Ya perusahaan itu kan harus bertumbuh ya. Kalau perusahaan itu nggak bertumbuh ya dia nggak akan bisa bertahan gitu kan ya. Jadi itu juga pertumbuhan itu biasanya sih mereka menargetkan pertumbuhan misalkan
berapa persen gitu loh. Misalnya let's say katakanlah 8% atau 10%, itu nanti akan dilihat dari tren pertumbuhan di industri yang di industrinya. Misalkan kalau industri otomotif, misalkan perusahaan ini targetnya itu berada di atas rata-rata pertumbuhan industri atau mungkin berada di bawah atau sama gitu kan ya. Gitu. Oke, kemudian juga filosofi organisasi. Filosofinya seperti apa? Filosofi organisasinya. Kemudian juga konsep diri organisasi dan juga citra publik atau public image-nya gitu loh. Itu. Oke. Seperti ini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Kita lanjut ya. Oke, here we go. Oke, sekarang kita bicara mengenai tujuan perusahaan. Oke, tujuan. Kita lihat tujuan, apa itu tujuan? Jadi pernyataan tujuan itu merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang sifatnya konkret dan juga measurable, terukur. Itu tujuan perusahaan. Pernyataan tujuan itu misalnya adalah sebuah foto atau tadi gambaran nih dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun yang ke depan dan merupakan perjalanan dalam mencapai visi. Let's say tadi kita visi tahun 2045 pasti itu akan di breakdown kan. Breakdown misalnya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun itu bagaimana, pasti akan nanti akan diselaraskan dengan visinya ke depan gitu. Jadi nggak mungkin tujuan perusahaan itu nanti akan melenceng dari visi misi perusahaan gitu kan ya. Jadi diingat beda kalau tujuan itu jangka pendek 3 sampai 5 tahun ke depan, nah kemudian kalau visi itu jangka panjang 20 tahun ke depan gitu misalnya. 20 sampai 25 tahun ke depan gitu kan ya. Nah, karena pernyataan tujuan itu adalah merupakan gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi, nah target yang dibuat pernyataan tujuan perlu mencerminkan keadaan masa depan yang ingin dicapai perusahaan secara konkret dan terukur. Oke ya. Oke, dengan melihat tingkat pencapaian dan dari pernyataan tujuan, namanya manajemen bisa menilai seberapa baik sih organisasi tersebut sudah bisa mengarah kepada visi yang ingin dicapai. Jadi ya kita mesti melihat ini dalam 3 sampai 5 tahun ke depan nih kira-kira bagaimana pertumbuhan perusahaannya gitu kan ya. Bagaimana pertumbuhan produksinya gitu kan, mesti dilihat juga bagaimana dengan pertumbuhan pertumbuhan pangsa pasarnya gitu loh. Ya kan, ya apalagi misalkan katakan misalnya kalau di industri retail gitu kan ya, itu kan sangat persaingannya kan itu cukup ketat, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ya, kondisi di mana pandemi, daya beli masyarakat menurun, kemudian juga ya banyak 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 usaha yang tutup karena ya mereka nggak bisa bertahan kak ya karena penutup ya, karena ada PPKM dan juga adanya daya beli yang masyarakat yang menurun, dan kemudian juga ya beli digital gitu kan ya, maksudnya pasar digital, pasar online gitu kan ya, banyak konsumen yang beralih ke belanja online, itu kan juga perlu diperhatikan gitu loh. Oke. Jadi ada beberapa dasar-dasar penetapan tujuan, mulai kita bicara mengenai pangsa pasar, market share. Ya kan, market share ini gue mau mencapai berapa nih di 4 atau 5 tahun yang akan datang gitu kan ya. Kemudian juga mengenai biaya terendahnya, lowest cost-nya di angka berapa, service-nya, kemudian profit-nya gitu kan ya kan, kemudian juga inovasinya bagaimana, efisiensi dan juga tanggung jawab sosialnya seperti apa gitu kan, itu perlu diperhatikan gitu loh. Oke. Tujuan perusahaan itu harus mempunyai sifat itu smart. Kalau kalian lihat ya, smart itu yang pertama itu simple, kalau saya bilang sustainable gitu ya. Kemudian juga measurable. Jadi simple itu tujuan itu harus sederhana dan mudah dimengerti. Jadi even sampai orang yang di level paling bawah sekalipun itu mereka bisa mengerti apa yang menjadi tujuan perusahaan 3 sampai 5 tahun yang akan datang gitu loh. Measurable itu
itu adalah sifatnya jelas, konkret. Jadi tujuan perusahaan itu jelas, measurable, konkret. Jadi bisa diukur, bisa ketahuan gitu loh. Sehingga bisa memompa motivasi karyawan. Misalnya apa? Target misalnya di tahun 2025 gitu ya. 5 tahun 4 tahun dari sekarang, misalnya kita akan mencapai pangsa pasar itu 10%. Berarti 10% itu misalnya equals misalnya berapa? Misalnya equals misalnya 50 miliar. Atau berarti kan itu sudah itu berarti kan apa measurable, bisa terukur. Oke, berarti ada angka 50M yang harus dikejar di tahun sampai dengan tahun 2025 gitu loh. Applicable. Jadi ini applicable itu maksudnya ya perusahaan itu ya karyawan itu mampu untuk melaksanakan tugasnya gitu loh. Jadi ya mampunya ya karena mereka sudah didukung oleh sumber daya mumpuni, kemudian juga ada aset-aset yang bisa mendukung karyawan untuk melakukan tugas-tugasnya, dan juga memang misalnya ya karyawan juga mempunyai pengalaman di situ gitu. Perusahaan juga memang punya pengalaman di situ, misalnya gini, kalau misalnya yang memang perusahaan tadi didirikan dia sebagai perusahaan cat, ya pasti dia akan bergelut di bidang industri cat gitu kan ya. Sorry. Jadi dia nggak mungkin dia misalnya membuat produk lain, misalnya apa? Dia akan membuat misalnya pabrik baja ya. Itu sudah menyimpang habis gitu kan ya. Karena apa? Karena kan kemampuannya adalah untuk memproduksi cat gitu loh. Sumber dayanya, karyawannya itu semuanya ya sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi cat gitu loh. Jadi applicable, kemudian reliable. Jadi reliable itu sesuai dengan harapan perusahaan serta mengikuti perkembangan zaman. Reliable. Timetable. Timetable maksudnya ini jadi tujuan itu ya harus bisa memiliki waktu, ada tenggang waktunya dalam pencapaian. Misalnya tadi ya, saya bilang tadi kan tahun 2025. Ya kan kita harus bisa mencapai misalnya penjualan di angka 50M, 50 miliar gitu. Berarti apa? Berarti kan sana ada timetable-nya gitu kan, juga harus reliable gitu ya. Reliable itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. 50 miliar itu kira-kira sesuai nggak dengan pada saat itu gitu loh. Atau mungkin nanti pasien nanti ada adjustment, misalnya 50 miliar ini di adjust misalnya menjadi 70 miliar atau 75 miliar gitu kan ya. Tetap harus bisa, sifatnya harus measurable dan juga simple gitu kan, harus bisa membangkitkan motivasi karyawan, dan juga tujuan ini harus simple, mudah dimengerti oleh karyawan gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Sasaran perusahaan, kalau tadi ada tujuan, sekarang kita bicara mengenai sasaran. Tujuan utama perusahaan itu dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil yang disebut dengan sasaran. Jadi di breakdown lagi gitu loh. Jadi sasaran perusahaan itu merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Jadi ada tujuan yang lebih besar, kemudian ada sasarannya gitu loh. Itu sesuatu yang sifatnya sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi lebih pendek gitu ya. Jadi agar sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien, maka sarana perusahaan harus dibuat secara spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai dengan indikator-indikator yang lebih terinci. Jadi untuk lebih mudah menentukan sasaran usaha, jadi ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan. Pertama itu adalah sumber daya manusianya, SDM-nya. Jadi SDM perusahaan ini gimana nih? Apakah pengetahuannya, keterampilannya itu sudah mumpuni nggak gitu loh? Sudah bisa mengikuti perkembangan zaman nggak? Sudah bisa mereka tuh punya jiwa entrepreneurship nggak gitu loh. Jadi katakanlah walaupun seseorang itu mungkin dia nggak punya usaha, bukan sebagai seorang entrepreneur, tapi paling nggak dia memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi seakan-akan perusahaan tempat dia bekerja itu adalah merupakan perusahaan miliknya dia, sehingga muncul rasa tanggung jawab gitu loh. Mungkin kalau kalian sudah pernah dapetin mata kuliah entrepreneur, mungkin sudah punya bayangan gitu ya. Jadi punya jiwa entrepreneurship, jadi kalian punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kalian. Jadi kalian bekerja seolah-olah tempat kalian bekerja itu adalah perusahaan milik kalian sendiri. Jadi
Jadi hidup mati kalian ya harus ya di situ gitu loh. Istilah kasar seperti itu kan. Kemudian juga ya kalian sebagai orang memiliki jiwa self starter. Jadi nggak harus yang segala sesuatu dicambuk, segala sesuatu harus dikasih tahu baru dikerjain. Jadi ini ada inisiatif gitu, ada inisiatif gitu kan. Kemudian juga punya jiwa inovasi gitu loh. Kira-kira gue mesti ngapain lagi nih, ke produknya mesti diapain lagi nih supaya konsumen tetap datang ke perusahaan kalian, kan seperti itu gitu loh. Sumber daya keuangan perusahaan juga itu ya akan menentukan hal seperti berikut, seberapa besar tingkat efisiensi yang akan dicapai, margin yang ingin didapat, besarnya laba, kemudian dana yang dibutuhkan untuk investasi, gitu kan. Tadi kalau tadi bicara mengenai investor, mengenai pemegang saham, di sini kan berarti kita bicara di sini gitu loh. Nah, kemudian juga mengenai sasaran perusahaan, jadi perusahaan juga harus memiliki kemampuan menghasilkan laba bersih. Jadi net profit gitu. Jadi profit itu udah dipotong dengan semuanya, dipotong dengan gaji karyawan, dipotong dengan cost biaya usaha, dipotong dengan pajak gitu, dipotong dengan yang lain-lain ya, misalnya biaya-biaya lainnya. Itu merupakan net profitnya. Jadi net profit yang akan dicapai itu bisa meningkat melebihi indeks biaya hidup, ya paling nggak melebihi dari biaya hidup minimum gitu loh. Ya kalau enggak ya berarti ya si pengusaha tersebut ya akan ketinggalan dalam usahanya gitu kan. Jadi kedudukan pasar wirausaha ini juga harus bisa menentukan apakah usahanya itu memiliki kedudukan di pasar sebagai penguasa, sebagai market leader gitu loh, atau hanya sebagai sebagai pengikut aja gitu loh. Itu kan misalnya kalau market leader misalnya seperti seperti kayak Indomie, mie sedap gitu kan tuh biasa seperti itu, atau mungkin seperti apa kalau di dalam dunia otomotif misalnya seperti seperti Honda atau Yamaha, itu kan sebagai market leadernya gitu loh. Kemudian juga sarana kerja yang dimiliki dan digunakan itu yang sudah lama itu dapat diganti atau diperbaiki. Jadi bahkan misalnya kayak mesin-mesin produksi gitu kan yang sudah lama, ini mesti perlu dipikirkan kira-kira nih akan diperbaiki, akan di-upgrade, atau mungkin diganti total gitu kan ya. Ya kan? Apalagi bisa kalau mesin-mesin lama udah 25-30 tahun lebih gitu kan ya. Bayangin kalau misalkan kalian punya armada, kalian perusahaan misalnya perusahaan marine gitu ya, perusahaan pelayaran, kalau misalnya kapal-kapal kalian kapal-kapal tua, usia-usia 35 tahun bahkan 40 tahun gitu ya, apa yang kira-kira bagaimana, pasti maintenance-nya akan jauh lebih biaya maintenance itu kan cukup besar gitu loh. Gitu. Kemudian juga misalnya untuk pengembangan usaha. Ini kita bicara kalau kalian sebagai seorang pengusaha gitu yang mengelola usahanya ini, mengelola usaha kalian, kalian manage bisnis kalian, ya pasti kan mesti mikir bagaimana cara meningkatkan penjualan, meningkatkan profit kalian, bagaimana aset itu bisa meningkat gitu ya. Kemudian bagaimana kan bisa mengembangkan unit-unit usaha kalian misalnya gitu kan. Kalau misalkan kalian punya perusahaan cat, kira-kira apa nih unit usaha lain yang mendukung usaha cat kalian gitu kan. Gitu. Oke, kemudian juga tanggung jawab wirausaha itu harus mampu menjawab usahanya itu semata-mata apakah hanya sekedar mencari keuntungan atau mungkin juga ada faktor-faktor lainnya gitu kan ya. Kalau misalkan kalau kalian bergerak misalnya sebagai seorang social entrepreneur ya, selain dari kalian mencari untung ya pasti ya kalian juga harus bisa usahakan juga harus bisa memberikan manfaat bagi lingkungan gitu kan. Entah itu mungkin kalian mengambil karyawan dari lingkungan sekitar pabrik atau dari lingkungan sekitar lingkungan sekitar kantor kalian gitu kan, atau mungkin juga misalnya kalian mengadakan selesai katakanlah misalnya di bulan puasa mengadakan misalnya buka puasa bareng, atau mungkin kegiatan atau bahkan mungkin kalau misalnya membangun misalnya rumah ibadah, tempat ibadah atau sekolah mungkin di lingkungan perusahaan, nah seperti itu gitu loh. Oke, itu dari saya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, guys? Any questions guys? Mungkin ada pertanyaan mungkin?
Oke, kita nanti break dulu sebentar, 10 menit untuk break sholat zuhur ya teman-teman ya. Nanti setelah itu kita akan balik lagi itu sekitar jam 12.45 karena saya akan coba menjelaskan beberapa poin-poin mengenai tugas-tugas buat kalian dan juga ada beberapa yang belum saya jelaskan gitu ya. Oke teman-teman ya, itu jelas. Jadi kita akan balik lagi nanti jam 12.45. So, don't go too far and I'll see you around, okay?